Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pakedongan, Ibu Nani Hasanah, SPDSD. Yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Pakedongan yang berbahagia. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada siang ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan tentunya untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4, yakni diseminasi budaya positif. Sebagai bagian dari kami selaku salah satu guru di SD Negeri 1 Pakedongan mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banjarnegara. Sholawat serta salam mari kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kehadiratnya, kita menjadi golongan yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, suatu kehormatan tentunya saya secara pribadi bisa berdiri tegak di depan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan sebuah materi terkait dengan budaya positif. Tentunya apa yang akan kami sampaikan ini akan menjadi refleksi untuk kita semua, terutama bagi kami, bagi saya secara pribadi dalam membelajarkan atau membudayakan hal-hal baik di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam alur diseminasi budaya positif ini nanti kita akan melalui sebuah rangkaian waktu yang cukup panjang, tapi insya Allah nanti akan sangat menarik ya Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama, karena rangkaiannya kita awali dari perkenalan atau pembukaan, ada sesi presentasi, dan terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di siang hari ini setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajaran bersama anak, pastinya merasakan sangat lelah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu semuanya, arahkan perhatian untuk bersama-sama fokus belajar di antara buliran air hujan yang turun pada siang hari ini. Dan tentunya mari kita hadirkan bersama-sama rasa ingin tahu dalam hati kita semuanya, dan tentunya rasa syukur dan welas asih. Bapak Ibu, mari pejamkan mata sejenak untuk sejenak menghadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur dan welas asih. Baik, terima kasih. Ya, semoga kesenian ini benar-benar ada keniatan untuk belajar bersama-sama ya. Bapak Ibu, nanti dalam diseminasi kita terbuka saja. Barangkali nanti ada materi yang kami sampaikan terlalu panjang dan kiranya ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan, bisa sekaligus untuk mengangkat tangan, gak apa-apa. Kita santai saja. Bapak Ibu, kita di tahun pelajaran 2022-2023 sangat identik dengan pertanyaan pemantik sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, dalam pembelajaran kali ini atau diseminasi pada siang hari ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang nantinya akan kita jawab bersama dalam rangkaian diseminasi ini. Yang pertama, Bapak Ibu, silahkan dijawab dalam batin Bapak Ibu semuanya. Jangan diutarakan dulu, karena jawabannya nanti akan berproses seiring dengan jalannya materi ini. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan hukuman kepada anak-anak. Yang kedua, pemberian hukuman
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan bisa dijawab setuju maupun tidak setuju di dalam batin Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi atau meningkatkan motivasi belajar anak. Namun ya Bapak Ibu, kita lanjut. Iya. Ya, Bapak Ibu, dalam memahami budaya positif, nanti ada beberapa materi yang akan kita lewati, kurang lebih ada 6. Dari disiplin positif sampai restitusi. Tahapan ini, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar satu persatu agar runtutan dari sebuah tindakan nanti benar-benar sesuai dengan alur. Jadi enggak tidak terpotong, tidak terputus. Ya, Bapak Ibu, kita santai dulu. Kiranya di samping Bapak Ibu ada partner nih, atau ya tenang aja. Kita coba bermain sebagai bagian ilustrasi kegiatan pada diseminasi siang hari ini. Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan sebuah kertas. Silahkan Bapak Ibu mencari partner, ya, baik samping maupun depan belakang. Nanti salah satu saja bertugas menulis sesuatu yang dianggap paling berharga menurut Bapak Ibu semuanya. Bisa itu nama benda ataupun mungkin anak, istri, suami gitu ya, nggak apa-apa. Nah, silahkan Bapak Ibu, salah satu aja disepakati. Tadi kan ada, ini kan ada A dan B. Salah satu saja. Atau biar adil, semua nulis. Nanti biar bergantian ya. Praktiknya bergantian, nggak apa-apa. Ya. Satu aja. Jangan banyakkan, nanti nggak muat. Satu yang paling berharga, ditulis di selembar sobekan kecil. Setelah itu, kita bergiliran untuk mempraktikkan kegiatan mengepal hal yang paling berharga. Ya, ya silakan ditulis. Kita sudah menyiapkan di post-it ya, kartu berwarna itu. Tulis saja. Satu aja dulu, iya. Ya, satu aja cukup. Ya, paling berharga. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Aturan mainnya, nanti Bapak Ibu memilih partner. Nanti siapa yang akan bertugas untuk mengepal hal yang paling berharga, kemudian dipertahankan dalam sebuah kepalan. Dan yang satu akan bertugas menjadi orang yang membujuk, mengancam, bisa saja mengancam atau merayu gitu ya, dengan bujuk rayunya, dengan kata-kata manis, menyuap mungkin, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada sisa uang saku hari ini ya. Ya, pokoknya cara apapun agar teman yang di samping Bapak Ibu semuanya mau membuka hal yang paling berharga di tangan Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Silahkan bisa berhadapan atau mungkin Pak Padi sama Pak Ahmad. Ya. Ya. Boleh dilipat, diremes juga boleh. Silahkan dengan bahasa apapun. Mulai dari sekarang, silahkan. Pokoknya dicoba. Aduh, kebetulan. Iya. 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 Iya.
Ya. Oh, ada yang terbuka. Ya. Ya, cukup ya Bapak Ibu untuk kesempatan pertama. Apakah ada yang tangannya terbuka? Enggak. Ada satu. Baik, sekarang kita balik. Yang tadi memaksa, sekarang dipaksa. Silahkan, sama mempertahankan hal yang paling berharga di dalam kepalanya. Silahkan Bapak Ibu. Boleh mengeluarkan, tadi ada yang mengeluarkan uang ya. Ada yang mau ngasih HP. Ya. Ini rayuannya harus rayuan yang sungguh-sungguh ya. Ya. Baik, cukup Bapak Ibu. Pastinya ada yang terbuka, ada yang masih bisa bertahan dengan pendiriannya. Baik Bapak Ibu. Apa yang tadi Bapak Ibu mainkan itu berkaitan dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Siapa sih sebetulnya yang bisa mengontrol akan diri Bapak Ibu semuanya? Nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Namun dalam proses kita sebagai pendidik di sekolah, ada beberapa ilusi kontrol yang sebetulnya selama ini sering kita lakukan. Ilusi adalah sebuah angan-angan yang sebetulnya nggak ada ya. Nah, satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang atau peserta didik. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin masih ada bahasa. Ini maksudnya apa? Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Dalam perubahan paradigma, ini kita mulai merubah paradigma nih, pola pikir kita. Apa yang sudah selama ini kita lakukan, kita mencoba merubah melalui refleksi kegiatan diseminasi hari ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Kita lihat, ada stimulus respon. Tadi yang memaksa itu kan sebetulnya bagian dari stimulus atau respon ya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini masih samar. Sekarang kita breakdown lagi ke bawah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu berpikir seperti itu. Padahal kita seharusnya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Breakdown lagi ke bawah. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sesungguhnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Meskipun Anda memiliki orang paling terkasih ya, jauh dari lubuk hati yang paling dalam, seorang manusia pasti dialah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, permainan tadi hanya sebuah simulasi sebetulnya Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi ada yang terbuka? Pasti karena di situ ada bujukan, mungkin kayak Mbak Marsi takut nggak enak sama kepala sekolah. Nanti nilai PKD-nya dikurangi. Itu ya. Ada tadi yang api-api uang 50.000 gitu. Nah, kalau dikasih nanti minta ganti ke saya. Ya, nggak apa-apa, lanjut Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun dia adalah suami atau istri. Bapak Ibu semuanya. Kita breakdown lagi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya enggak? Kalau suara urusan nganggo cara kasar, memaksa. Padahal seharusnya kita mengajak untuk berkolaborasi atau melakukan konsensus, kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, itu yang lebih baik. Dan terakhir, selama ini kita berpikir menang kalah. Mari kita rubah dalam kontrol diri kita bahwa
Kita harus berpikir menang, menang. Saya menang, Anda menang. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Sampai sini, kiranya Bapak Ibu sudah mulai ya. Ada beberapa paradigma yang selama ini saya lakukan, pola pikir yang selama ini saya lakukan, tindakan yang saya lakukan, oh ternyata kok seperti ini ya. Baik. Bapak Ibu, saya akan membuat atau memulai dari materi 1 terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu makna disiplin? Ternyata kita sangat dekat dengan disiplin karena makna dasar atau makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sekolah adalah tempat belajar. Kita berarti setiap hari sangat dekat dengan disiplin. Namun kadang kita memaknai arti disiplin itu yang beda. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Lanjut. Namun dalam budaya kita, nah ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sering dilakukan di sekolah bahkan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Intinya, nek salah ya misalnya telat masuk orang disiplin. Padahal makna dasar disiplin sebetulnya adalah belajar. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah kita memahami nilai disiplin, kita harus memahami nilai kebajikan universal. Universal berarti secara umum ya. Nanti nilai kebajikan ini diakui secara luas. Baik itu lintas bahasa, lintas agama, suku, latar belakang dan sebagainya. Seperti yang kita baca bersama di bagian ini. Nilai kebajikan sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Jadi tidak mengikat kepada salah satu agama aja. Misalnya di Pagedangan mayoritas Muslim. Kita bisa memilih nilai kebajikan yang sifatnya umum. Lanjut ke bawah. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, nah ini kata kuncinya adalah motivasi intrinsiknya, berarti yang lahir dalam diri, akan terbangun. Nah, ini nanti Bapak Ibu. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini kalau dibaca apa Pak Kardi? Pendapatnya siapa? Diane Gosen, ya. Nanti kalau di video nanti, oh ini saya baca. Ini bacanya Diane Gosen, 1998. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, nilai kebajikan universal kita sangat lekat dengan PPP, Profil Pelajar Pancasila. Kalau dibaca satu-satu karena ada slide, it's okay ya Bapak Ibu. Kalau kita nyanyikan masih ingat? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya, ini urutannya nggak berusaha, ya, tetapi cara mudah menghafalkan nilai-nilai kebajikan universal dalam kurikulum Merdeka salah satunya itu. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, tadi gambaran awal ya. Sekarang kita ke materi kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, setiap individu memiliki motivasi. Nah, kita sudah semakin dalamin. Ada dua motivasi dalam diri manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal.
kita bahas dulu terkait dengan motivasi eksternal atau yang muncul dari luar setiap individu. Nah, motivasi eksternal yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Jadi biasanya ada sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sehingga kita terdorong misalnya gitu ya. Nah, yang kedua, motivasi eksternal adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kayak tadi misalnya Bu Marsi itu. Dan dapat nilai yang bagus sih gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari hal-hal motivasi ini ke anak atau siswa Bapak Ibu semuanya. Anak ini kok kayak gini, motivasinya apa sih sebetulnya gitu. Jangan-jangan karena pengen dapat nilai bagus, dapat hadiah dan sebagainya. Nah, apa yang akan saya lakukan apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, dan motivasi kedua adalah motivasi internal. Nah, disinilah pentingnya kita membangun motivasi internal untuk apa? Untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, sebuah pertanyaan yang paling luar biasa adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau kita dekatkan dengan kita sebagai seorang muslim, hamba yang beriman dan bertakwa adalah, kalau saya sholat dan yakin dalam memang lahir dari motivasi diri, insya Allah kita termasuk umat yang menegakkan agama Islam. Tujuan kita adalah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, motivasi itu, terutama yang motivasi internal itu, jika kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, akan ada muncul kata merdeka dalam diri kita. Kita simak menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah semata, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Itu merdeka. Sebuah kata yang mungkin kata merdeka hubungannya adalah lepas dari penjajah. Padahal seorang Bapak Pendidikan Nasional menyampaikan cakap untuk memerintah dirinya sendiri tanpa sebuah paksaan. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tadi di pertanyaan pemantik, mungkin Bapak Ibu masih ingat setelah beberapa materi kami sampaikan sudah mulai membuka. Sekarang kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Kalimatnya menohok tapi kok kayak kontradiktif gitu ya. Kita coba. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Apa iya? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini guru biasanya meminta, ayo belajar biar pintar. Gitu. Nanti sampak bu guru dapat kasih hadiah. Siapa yang bisa ranking 1, 2, 3 UN, bu guru dapat hadiah peringkat 1, 2, 3. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ini menurut Alfie Kohn 1993, itu ternyata memiliki banyak pengaruh, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, penghargaan malah biasanya sering diartikan sebagai hukuman menurut Alfie Kohn. Ya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kalau kami baca literasinya dari Alfie Kohn ini sebagai contoh misalnya, ada salah satu, ini pembelajaran nih, kita nggak jauh dari pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses ya, proses yang satu rangkaian yang sangat panjang. Jika hanya satu murid yang mendapatkan penghargaan, yang lain mau dikemanakan, sehingga menurut Alfie dianggap kurang tepat.
Yang kedua, penghargaan tidak efektif, hampir sama. Penghargaan merusak hubungan. Bisa saja dari satu yang diberi penghargaan, yang lain bukannya termotivasi malah iri, cemburu. Nah, Bapak Ibu nggak usah merasa, aduh, nyong jane sama. Memang hari ini kita mencoba merefleksi diri, termasuk saya yang berdiri di sini. Mungkin kiranya materi ini bisa merefleksi kita semuanya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Literatur yang sudah ditulis Alficom tentunya sudah melalui sebuah penelitian ya, jadi ilmiah. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena apabila anak yang dulunya sering mendapatkan hadiah, ketika melakukan sesuatu tanpa ada hadiah, lah geleman teman, anak hadiah itu ora. Nah, gitu. Nanti kita akan membedakan proses pembelajaran dengan kompetisi. Kompetisi lain ya. Kompetisi itu memang disiapkan hanya bukan proses yang panjang, tetapi dia adalah wadah dalam waktu 1 pekan, 1 hari, 3 hari. Di situ penghargaannya lain, bedanya lain. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas, yang hampir sama seperti tadi, menurunkan kualitas. Dan yang paling parah adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi kan Bapak Ibu belajar ya, motivasi eksternal. Salah satunya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kalau kita selalu berpikiran bahwa lah saya harus inilah biar dapat hadiah, motivasi intrinsik dalam diri Bapak Ibu semuanya bukannya lebih menonjol, tetapi tergerus oleh motivasi eksternal. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kenapa sih nggak kita rubah menjadi memberikan sebuah apresiasi? Kalimatnya apresiasi, pokok penghargaan. Nah, tetapi poinnya lain Bapak Ibu. Kita perhatikan. Beri pengakuan secara khusus. Kita breakdown lagi, beri pengakuan secara pribadi. Kita breakdown lagi, beri pengakuan kepada semua murid. Karena semua murid di dalam kelas kita punya keunikan atau kelebihan masing-masing. Jangan hanya karena kita fokus pada satu materi, anak ini dianggap pintar, itu terus yang kita puji. Kasihan Bapak Ibu, bahkan nanti ketika sudah lolos banyak pengusaha yang lahir yang bukan dari ranking 1 di sekolah ada, itu fakta nyata. Meskipun tidak memungkiri yang ranking 1, ranking 2 pun ya ada yang jadi pengusaha. Jadi setiap anak punya kelebihan. Lanjut, beri pengakuan secara konsisten Bapak Ibu. Misalnya tadi, Bapak, anak nanti kalau bisa mengerjakan ini Pak Guru kasih uang 50.000. Langgar Bu Gurunya dibokek. Tayang konsisten apa ora? Aduh. Padahal cukup memberikan pengakuan untuk anak-anak itu akan berkesan. Contoh anak saya ketika kemarin sekolah misalnya, ya saya dapat A+. Terus ustazah bilang, Naya kreatif ya, gambarnya rapi. Itu berkesan sekali. Padahal hanya sebuah kata-kata kayak gitu. Kalau sudut pandang kita sebagai dari orang dewasa, gambar kayak nenek tokondo gitu kan seperti itu ya. Tetapi ternyata itu beda dari sudut pandang anak. Lanjut, fokuslah pada proses Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai pendidik, kita memang harus mengetahui. Next sing ora apal bocah sekelas gitu sebetulnya parah ini parah ini. Ya. Nah, dari kita hafal itu, kita akan menghargai proses masing-masing individu atau anak didik kita. Percaya apa tidak? Makanya kadang kalau saya sama Mbak Ana sering diskusi, Mbak, menurut Mbak Ana, si Agung gimana? Barangkali sudut pandang saya beda ya, B aja gitu. Mau dilanjutkan satu kalimat gak enak, B aja atau C aja. Ya, nah, kita sering diskusi seperti itu karena sama-sama guru mapel. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali nak. Ketika apa? Pada saat anak tersebut menolong
teman yang lain. Nah, kita lanjut yang bawah. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini membantu hal yang positif ya, karena tugas kelompok ya. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Coba ketika kita melakukan hal seperti itu, saya pernah membuat video di sini. Itu bukan saya, awalnya bagus, saya tidak men-setting. Ada anak memasukkan sampah, tetapi jatuh lagi. Saya ketalang masuk, akhirnya kembali lagi, sadar, masukkan lagi. Nah, akhirnya tak panggil, luar biasa. Kemudian saya ambil video. Good, kamu luar biasa. Artinya ada kesadaran dari anak tersebut. Ya, lanjut. Nah, kita mulai memberikan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, kita akan berpikir hampir seperti piramida ya, semakin ke atas ya. Mungkin kalau hukuman itu bagian paling dalam, nanti semakin ke atas akan kita pelajari lagi. Baik, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan sering ya kita dengar di berita, si A karena melakukan kesalahan dihukum sekian tahun ya bulan gitu ya. Padahal kalau konsekuensi itu diartikan sesuatu yang harus terjadi. Ini masih umum. Kita turun lagi, membuat anak sakit atau baik itu sakit fisik maupun sakit hati ya. Ini yang susah ini kalau sampai anak sakit hati. Untuk jangka waktu yang lama. Iya, karena dihukum misalnya ya. Sebel banget yakin. Nuk sebel banget karo Pak Guru bae. Diteni bae ngemben. Kan lama banget, soalnya ngemben. Ya. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak merasa mungkin tetap tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Contoh, saya akan misalnya anak kok terlambat datang olahraga, silakan anak-anak, kamu sesuai kesepakatan kamu lari keliling lapangan. Anak, sebel banget gitu. Tetapi saya kan punya makna, karena yang lain sudah pemanasan, dia belum, sehingga dia mengawali dari pemanasan karena terlambat itu. Lanjut, anak membenci kedisiplinan. Saya yakin itu, semua anak, termasuk orang tua bisa juga ya. Cuman kalau orang tua kan perkembangannya kan sudah baik, psikologis dan sebagainya sudah matang, sehingga antara benci dan suka itu kita sudah bisa balance, mana membedakan yang baik dan yang benar. Anak di sini ketika konsekuensi akan menghargai disiplin itu. Lanjut, kita turun lagi, hukuman adalah paksaan. Padahal kalau kita memberikan konsekuensi adalah itu sebenarnya hanya sebuah stimulus atau tanggapan. Breakdown lagi aja. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Misalnya tadi dihukum, misalnya kon nulis karena terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Gara-gara buka pada gitu ya misalnya ya. Ya. Terus apa? Bukunya soek, pulpennya rusak, ya bajunya saya marah gitu ya. Itu kan menyakiti diri sendiri. Kalau dikonsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dari misalnya tadi contoh yang lari. Sebetulnya kita memberikan konsekuensi agar anak segera menyesuaikan diri untuk pemanasan biar siap untuk mengikuti olahraga. Lanjut, hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Lanjut aja, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, biasanya kan seperti itu ya. Tetapi di konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, ketika hukuman itu bisa menghadirkan rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, ya, merasa tak dihargai. Bapak Ibu, kita masih melakukan hal yang seperti ini ketika anak tidak lengkap berpakaian upacara, ternyata disuruh baris di depan. Kita ternyata mempermalukan anak di depan anak yang lain gitu ya.
Kenapa sih tidak kita beri konsekuensi aja nantinya ya? Misalnya tadi yang nggak lengkap ya, anak-anak nanti sesuai kesepakatan karena tidak lengkap, nanti konsekuensinya adalah kamu membantu bapak ibu guru untuk mengemas perlengkapan upacara ya. Kayaknya lebih halus gitu. Lanjut bapak ibu. Bapak ibu sudah bisa membayangkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kami punya beberapa pernyataan, kita jawab bersama-sama aja. Dari pernyataan pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ayo dijawab bersama-sama. Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan, ini lapangan sekolah aja deh, bukan basket. Karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Mudah-mudahan tidak tergiring dengan pernyataan tadi ya. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ya nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi tadi ya. Ini hampir mirip dengan pernyataan nomor 2 ya. Nah, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, apakah sepakat dengan jawaban saya? Poin 2, 3, apakah itu dalam pelajaran olahraga? Konsekuensi itu harapannya adalah bisa menghadirkan kebermanfaatan juga kepada anak. Masih terkait. Apakah sepakat dengan? Ya, dari pernyataan ini kita semakin bisa membedakan ya hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Kita lanjut. Hukuman, konsekuensi, kita ke restitusi. Ini sudah tingkatannya, kita meningkat ya. Dari hukum, kita memberi hukuman, kita memberi konsekuensi, kita memberikan restitusi. Ini masih teorinya Bapak Ibu. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita kan sebetulnya nggak bermasalah dengan anak-anak ketika anak-anak itu tidak membuat masalah, ya. Tapi yang namanya anak lah, kita sering menjumpai, anaknya kok janda. Nah, sehingga sering dianggap masalah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya dengan restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Misalnya dia salah, dia kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nih, dengan karakter yang lebih kuat, bukan berarti malahan dia terpuruk. Misalnya dihukum nih coba tadi. Ya, mesti gelek dongkol. Banget. Nung sorokan blebulah gitu. Ya. Lanjut, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah, ini kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Murid diajak bersama-sama anak SD apa bisa Pak Guru? Dengan cara yang sederhana aja. Lanjut. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dayen Gosen masih ya. Lanjut. Kita ini masih teori ya. Lanjut. Ini adalah tabelnya. Yang pertama tadi adalah hukuman. Kita breakdown yang paling bawah aja. Murid, dari hukuman itu, murid, anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid, anak akan menghormati. Karena ini sebuah konsekuensi, saya harus menghormati peraturan yang sudah dibuat. Kalau direstitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau konsekuensi kan lebih ke diri. Tapi kalau direstitusi, ini sudah ada pemulihan juga untuk orang lain. Tidak berlaku pada diri sendiri. Kalau hukuman hanya si pelaku.
konsekuensi sama, tapi ini lebih halus daripada hukuman karena tidak mendatangkan sakit hati yang berlebih, jangka pendek tadi yang kita sampaikan. Tapi yang lain adalah, nah nih, kalau dalam kalimat atau tindakan hukuman konsekuensi itu apa adalah hukuman bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral itu kayak ngalor orang itu orang gitu ya. Kalau restitusi adalah yang positif. Kita lanjut. Ciri restitusi ada 9 ciri. Restitusi itu sebuah langkah nih Bapak Ibu. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak terlambat, misalnya ya, kalau dihukum mencatat saya tidak, kan malahan belum tentu besok nggak terlambat lagi. Kalau konsekuensi misalnya, saya terlambat, konsekuensinya saya adalah membersihkan apa. Nah, tetapi kalau direstitusi, dicari akar masalahnya. Kamu kenapa terlambat? Ben sekolah terlambat ke kepriwe? Ini kan faktornya bisa saja dari dalam rumah. Bisa saja di jalan, angkotnya belum ada Pak Guru. Saya udah nunggu lama gitu. Kita akan menggali sampai sedalam itu. Nah, kepriwe men orang mengulangi hal itu lagi. Jadi tidak sepihak. Nek kita sepihak, bocah ketelatan banget, sepeng piro bae telat. Orang sampai bu kelas, kan bisa juga. Nah, gitu. Ya. Saya tidak memberi contoh ya. Kita refleksi bareng-bareng. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Iya, baik dengan guru dan murid. Nah, ini yang masih renggang, mari kita hubungi. Mari kita hubungi supaya hubungannya berjalan dengan baik. Lanjut, restitusi itu tawaran, bukan memaksa. Anak-anak biar nggak terlambat lagi. Bagaimana kalau kamu berangkatnya lebih gasik? Yang biasanya jam 6:30, sekarang jam 6:45. Atau mungkin jam 6. Kita beri beberapa tawaran. Ya, bukan memaksa. Kok ben orang terlambat, mangkatnya kudu gasik kayak gitu. Ya. Nah, gitu ya. Lanjut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi kan saya salah, iya. Saya salah, saya berapa telah. Saya perbaikilah. Tapi dirinya yang akan memperbaiki, kita menggiring untuk memperbaiki diri. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Nyong terlambat karena apa? Angkote orang anak. Padahal mau jam 6 anak. Berarti nyong kudu mangkat lebih gasik. Lanjut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi memperbaiki si anak yang melakukan kesalahan itu. Bukan tindakannya. Terlambat itu belum tentu salah. Gurunya terlambat anu bannya bocor gitu. Loh, kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu gitu. Nah, tetapi nek terlambat terus. Nah, kita coba gali. Kenapa sih? Apakah karakternya atau yang lain gitu ya? Lanjut. Restitusi fokus pada solusi. Nah, nanti kita mencari solusi bersama. Solusinya bersama. Kita sebagai guru di sini memberikan gambaran solusi, tapi disepakati oleh yang bisa dilakukan oleh si anak misalnya yang melakukan kesalahan. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Coba Ganes, padahal dia terlambat bukan karena sendirinya, kan sering diceng sama teman-temannya ya. Oh, bocah kok terlatan banget misalnya kan kayak gitu kan. Nah, dulu karena itu ada kelas 3 ya, Bu. Faktornya ternyata kalau kita dalami, rumahnya memang jauh di sana. Ya, iya. Tapi nek wis ora terlambat, bocah kan akhirnya kembali ke kelompoknya masing-masing, wis ora dibully, ora dikucilkan gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, banyak banget. Takutnya saya mengkritik dia. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Kita ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah Pak Sulis sih ngapa dolanan post-it nang kelas ditempel-tempel. Nah, saya mencoba melakukan ini Bapak Ibu.
Mengapa tidak peraturan saja sih? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, coba ya, ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ini jawabannya tingkat dewa ini. Yang normatif aja, yang normatif. Mengapa? Kenapa? Gimana Ibu? Takut kena tilang. Ya, takut sama Pak Polisi ya, ditilang Pak Polisi. Nah, yang kedua, mengapa kita tidak memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya sehat ya, untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, supaya nggak gugup. Nah, sekarang gini, kita kembali ke keyakinan. Datang tepat waktu, misalnya ada pelatihan. Jadi yang butuh siapa sih? Kan kita. Kan kadang ada, lah, agitasi terlambat, mau kok disindir kiri gitu. Biasanya seperti itu kan? Iya enggak? Iya. Ajalah, aku aja terlambat maning, kok disindir maning gitu. Nah, tetapi ketika ada motivasi dalam diri kita untuk Bismillah, saya berangkat tidak terlambat. Kali ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru untuk bisa menyambut anak-anak di sekolah di pagi hari. Siapa sih yang maksa jajal? Sadaran diri. Ya, yang memaksa adalah keadaan. Baik, untuk mendukung motivasi intrinsik, nah di sini adalah sebenarnya motivasi dalam diri. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau itu sudah menjadi motivasi dalam diri, mangkat gasik ya biasa mangkat gasik, biasa Senin Kemis ya Senin Kemis. Orang dume pengen dipuji, yang biasa duha ya duha, sholat wajib. Ya karena kebutuhan dalam diri sendiri. Andaikan bukan hanya secara ukhrawi saja itu ya, tapi kita terapkan dalam profesionalitas kerja kita, sangat luar biasa gitu. Saya agak iri ketika di sekolah-sekolah swasta itu tingkat disiplin, utama yang Islam terpadu itu ya, terkadang bisa ya kerepotan yang luar biasa, tetapi tetap bisa memfasilitasi dengan sepenuh hati gitu. Saya yang mungkin muridnya tidak sebanyak itu, nggak bisa melakukan hal yang sama seperti teman-teman kita di sana. Ini sebuah ya refleksi kita bersama lah ya. Lanjut. Nah, baik, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Mari kita bukan merubah, tapi kita mencoba berpikir lebih luas lagi. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi bukan hanya sebatas peraturan kan khusus ya. Misalnya yang tadi, kembalikan buku ke tempatnya, misalnya yang pinjam di perpustakaan atau yang di pojok atau sudut baca. Tapi kalau itu sudah muncul dalam keyakinan diri kita, saya akan mengembalikan itulah karena itu memang tanggung jawab saya, harus dikembalikan. Yang terakhir, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini keyakinan yang kita bangun apa? Komitmen dalam diri maupun menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain? Kalau ada yang terlambat coba, mengganggu enggak? Ya, mengganggu. Misalnya anak datang terlambat, pasti pembelajaran sudah dimulai, tok, ya, terganggu. Dan seterusnya. Ya, jadi keyakinan kelas itu sifatnya universal. Tadi yang kami sampaikan nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Kemarin teman saya di Gentansari bilang ini adalah lingkaran konsep. Kalau saya bilangnya telur konsep apa ya?
karena bentuknya hampir oval gitu. Ya, di dalam peraturan kelas, ketika kita bingkai menjadi sebuah keyakinan kelas, nanti akan memunculkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif yang sudah kita lakukan berulang-ulang, sudah terbiasa habit, nanti akan menjadi budaya positif. Ya, kalau di sekolah kita ada pembiasaan pagi itu ya, kalau udah terbiasa ya menjadi budaya gitu. Nah, kita menggali misalnya pembiasaan yang lain. Nah, terutama hal-hal yang positif nanti akan menjadi budaya juga, budaya positif di sekolah kita. Lanjut. Nah, ini kami mencoba kemarin menggali ini keyakinan kelas olahraga ya. Contoh misalnya, ketika berolahraga nanti harus mengenakan pakaian olahraga. Kenapa? Karena kalau pakai kayak gini berolahraga, ini tidak menyerap keringat ya. Ada tujuannya. Kita yakini bersama-sama gitu. Sama seperti kita kalau ke kolam renang, seharusnya kan pakai pakaian renang ya. Nah, karena memang mengganggu kalau pakaian olahraga dipakai di kolam renang. Seharusnya seperti itu. Kadang yang memaksa memang keadaan, tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan itu. Ini di kelas 4 dan kelas 6 kalau nggak salah. Nah, ini beberapa keyakinan, contoh keyakinan kelas yang saya bangun bersama anak-anak. Insya Allah tidak menyakiti. Memakai seragam olahraga. Ini sudah sepakat ini. Nah, yang ketiga, mengikuti pembelajaran PJOK dengan sungguh-sungguh. Ini ada komitmen. Ya, ketika sudah belajar olahraga ya memang niat untuk mengikuti, bukan karena takut. Lah, aku orang melu bukan domai Pak Guru gitu. Ya, lanjut. Melakukan kegiatan sesuai petunjuk. Contoh misalnya ya, kemarin roll depan. Ana sing salto. Sesuai petunjuk enggak? Lah, mbane ana sing cedera leher. Kan kita juga yang kena. Nah, makanya tujuannya adalah apa? Keselamatan kita bersama. Karena di pembelajaran kita kan ada SOP ya, masing-masing ada standar operasionalnya ya. Jadi tidak boleh yang membahayakan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini masih teori ya, nanti di akhir nanti yang akan kita praktekkan nih. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mengikat pada setiap individu manusia. Bukan hanya kita sebagai guru, sebagai pendidik, tetapi anak didik kita yang harus terpenuhi. Yang pertama, yang paling tengah dulu deh, bertahan hidup. Makan, sandang, papan. Salah satunya ya, anak didik kita juga sama ya, membutuhkan itu ya. Kebutuhan biologis termasuk di dalamnya itu loh. Untuk bertahan hidup, meneruskan keturunan dan lain sebagainya itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, setiap manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan ketika kita tidak diterima dalam suatu lingkup, rasanya dikucilkan ya. Nah, sering sekali di lingkup sekolah itu ada pembulian yang seperti itu. Makanya ketika anak tersebut merasa dikucilkan, dia nggak nyaman. Dia merasa nggak disayangi sama teman-temannya gitu, dijauhi gitu. Padahal itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah kesenangan. Siapa sih yang nggak pengen senang? Membuat senang banyak ya, bisa saja uang dan lain sebagainya itu juga. Tetapi adalah kebahagiaan dalam diri seseorang itu juga menjadi sebuah kebutuhan dasar manusia. Bebas. Meskipun anak kandung kita lah, jangan jauh-jauh. Apalagi peserta didik ya, anak kandung kita. Anak juga butuh kebebasan coba. Kita bayangkan kalau hari Minggu, lah mumpung Minggu kan boleh nonton TV sepuasnya, boleh main HP sepuasnya. Itu memang kebutuhan dasarnya kayak gitu. Iya, bebas. Guru misalnya, lah kegiatan aja dino Minggu gue ngaso. Ya kan mau butuh kebebasan, kemerdekaan nih. Ya, yang terakhir adalah penguasaan. Setiap individu butuh
menguasai. Dia ingin menjadi seorang pemimpin, diakui. Itu termasuk bagian dari kebutuhan dasar manusia. Diakui keberadaannya, coba nek orang diakui. Terus melu mertua orang diakui. Bahaya banget. Iya nah. Iya. Wes pokoknya. Ya, lanjut ah. Bapak Ibu, kita ke posisi kontrol sebagai guru. Ini saya kembalikan materi dari awal. Sebetulnya kita fokus ke kita sebagai guru untuk merefleksikan diri kita. 5 posisi kontrol. Nih, Bapak Ibu, ada kalanya guru sebagai penghukum dan sudah kita lakukan. Ya, ini indikatornya banyak banget tuh. Ya, kita sebagai guru juga kadang pernah membuat orang lain atau murid kita merasa bersalah. Ya, kita juga kadang sebagai guru memposisikan sebagai teman anak didik kita, atau kita sebagai pemantau ketika istirahat anak-anak kita sedang melakukan aktivitas di halaman, ternyata dia melakukan kesalahan, kita datang, kamu melanggar peraturan ini. Nah, dan sebagai manajer, kalau di bahasa ini kita rangkum ya, penghukum dan membuat orang bersalah itu adalah sebuah identitas gagal, karena itu ada kontrol dari luar, misalnya kita pada anak tersebut. Identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar adalah ketika pemantau. Tetapi ketika kita memposisikan diri sendiri, anak akan merasa menghargai diri sendiri. Nanti ada sebuah video yang akan menggambarkan keadaan sesungguhnya. Nanti jangan baper ketika melihat video, oke? Kita pernyataan dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba, misalnya ada pernyataan kayak gitu, jangan ditambahi iya kamu. Ya. Mesti orang yang menerima kata-kata itu, mau salah apa sih? Gitu kan ya, gitu ya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kayak kue kok salah bae. Wong iki wis diterangna bu guru ping kaping salah bae. Nah. Lanjut. Ayo. Kamu pasti bisa. Dan bapak ibumu seneng. Bahasanya halus banget ya. Tapi ada itu dorongan dari luar untuk anak memaksa melakukan, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Nah, di pojokan dan bapak ibumu seneng. Bocahnya ternyuh banget. Apa maning kalau orang udah dewasa seperti kita, ayolah demi bapak ibumu. Ya wis lah. Salah. Lanjut ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Setiap hari kita memantau. Tadi saya lihat kamu seperti ini loh, bagus. Kamu dapat bintang ya. Nah, tempel. Embane ngesuk nyongroleh bintang kepriwe ya gitu. Ini merefleksikan diri kita ya. Saya juga, kita semuanya, apakah itu efektif atau tidak. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Sopan banget. Tur orang nyakiti. Ya. Yang terakhir enggak usah saya bahas. Kamu selalu paling terakhir. PR atau digarap. Ini kita memposisikan diri kontrol sebagai pendidik Bapak Ibu. Jadi anak terkadang memang berbuat salah gitu ya. Dari sudut pandang kita misalnya anak berbuat salah A, B, C dan seterusnya. Tetapi setiap kesalahan yang dilakukan anak pasti ada tujuannya. Kita semestinya menggali lebih dulu sebelum kita langsung menghardik kesalahan anak tersebut. Dan
beberapa posisi yang harus guru lakukan. Bapak Ibu sudah bisa membandingkan ketika saya harus melakukan posisi menghukum, dampaknya apa, dan ketika kita bisa melakukan posisi sebagai manajer, dampak ataupun hal positif apa yang akan kita gali terhadap anak. Karena kita di lingkungan sekolah sebagai pendidik, kita harus fokus pada anak. Bagaimana mungkin kita mewujudkan profil pelajar Pancasila ketika anak yang salah saja malah ada rasa dendam karena perlakuan atau kita mengatasi masalahnya kurang tepat gitu nggih. Kita lanjutkan, masih ada satu materi yang akan kami sampaikan, yakni tentang restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah tahapan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih kita menerapkan sebuah restitusi, bukan hanya sekadar menghukum, tapi kita melakukan tahapan restitusi. Lanjut, dalam restitusi itu ada tahapan untuk katakanlah menengahi permasalahan yang dialami peserta didik. Tahap awal kita adalah ketika ada anak melakukan sebuah kesalahan, tidak serta-merta kita menyalahkan atau memberikan hukuman konsekuensi, tetapi kita mencoba menggali melalui proses restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Tadi di video itu sebetulnya sangat jelas, terutama di posisi manajer. Kenapa kamu terlambat? Saya lupa menyetel alarm, Bu, gitu. Ya. Ada lagi biasanya yang lebih halus lagi, terkadang kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, bahkan ibuku juga, saya, Bu Guru juga pernah terlambat. Biar tenang dulu. Jadi anak ketika melakukan kesalahan, karena terkadang sudah terdoktrin, aduh nyong telat, mesti domai gitu. Kan seperti itu. Mari, di kesempatan yang baik ini kita merefleksikan diri. Ketika ada anak yang terlambat, kita mencoba menggali alasan dan bagaimana kita memperbaikinya. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan atau kebutuhan anak. Pastinya punya alasan ketika anak, namanya anak lah, kenakalan anak sejauh apa sih, apalagi anak SD. Mungkin akan beda tingkatan ketika anaknya sudah SMP dan seterusnya ya. Kita fokus di anak SD. Kenakalan anak sebetulnya ya, anak SD ya enggak, masih bisa lah kita. Nah, tetapi kalau kita dari permasalahan yang mungkin sebetulnya kecil, kita besarkan, itu ya akan menjadi masalah yang semakin besar. Lanjut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pasti ada. Kita menanyakan, pasti ada. Tadi yang terlambat, cara sih efektif ngapa sih? Kan hanya masalah alarm dah. Nah, atau mungkin minta bantuan bapak ibu atau kakak gitu. Ya semoga kakak ibunya juga nggak telat bangun ya. Ya lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi ada sebuah proses ketika anak sudah, kita sebagai guru sudah melalui tahapan dari awal tadi teori pertama ya, kita menyepakati loh, konek orang terlambat itu aslinya menghargai orang lain dan menghargai diri loh. Ketika itu sudah tertanam dalam diri, kok suatu saat dia melakukan kesalahan misalnya terlambat itu kan karena ada alasannya, tadi karena bangunnya kesiangan. Tapi dia sudah memahami nilai, ya Bu, saya jadi kalau datang terlambat, saya berarti tidak menghargai diri dan menghormati orang lain karena mengganggu anak-anak atau teman-teman yang sudah belajar. Nah, dari situ kita gali. Nah, nanti kamu pengen jadi seperti apa supaya tidak terulang lagi. Nah, kita cari solusinya bersama-sama untuk dipraktekkan. Itu gambaran singkatnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan, ya. Dalam proses menstabilkan identitas, di sini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Yang penting dia tidak yang tadi, aduh, yang mau domai gitu, yang salah gitu. Tapi dia tenang dulu. Nah, karena biar stabil, salah satu beberapa kalimat pernyataan adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang nek udah salah ya malaikat. Kan gitu nggih? Kata kuncinya nggih. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna.
Memang betul. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Hanya saja kita terbingkai menjadi seorang guru seolah adalah orang yang paling sempurna di dalam sekolah itu. Terlambat pun dianggap maklum. Kadang kan seperti itu. Salah baju pun kadang dianggap ya nggak apa-apa gitu. Kita seperti orang yang punya segalanya ketika di dalam sekolah itu. Apalagi kita pernah merasa menjadi orang dewasa yang berkuasa atas segalanya di antara anak-anak kecil, di antara mutiara-mutiara kecil kita ya. Baik, kan kita tidak akan bersinar kalau nggak ada anak-anak kita sebetulnya. Jajal nek murid orang anak, gurunya tidak loke dinas. Orang teh golek murid kan. Betul, tapi nek murid akeh apalagi berprestasi. Wah, gurunya luar biasa gitu. Nah, pastinya ketika mau luar biasa itu bukan karena pengen pujian sebetulnya, tapi memang dorongan dalam diri kita. Oh, gurunya memang rajin-rajin, maka TB gasik, muridnya termotivasi. Esok-esok kesana pembiasaan, gitu kan, pembiasaan positif. Lanjut, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar itu ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Terutama ini anak yang berkelahi loh, ya kan sering ya. Sing menuruti sing misalnya nangis mungkin dianggap yang menjadi korban, sing ngotot ke sing salah, kan bisa aja seperti itu. Surah menarik. Anggar bahasa simpelnya orang udah. Itu kan bahasa lapangannya, tapi kan tidak seperti itu. Udah, biarkan aja tenangkan anak. Rasa emosi itu akan semakin tersulut ketika dalam kondisi seperti itu kita menanyakan, anu kena ngapa? Or kekeh. Kayak gigi. Makanya mesti akan seperti itu. Dan ini juga akan punya alasan yang sama. Ketika kita bukan, ya tenangkan aja. Yang penting dipisahkan dulu aja. Lanjut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini beberapa pertanyaan bagaimana ketika kita menstabilkan identitas. Lanjut, memvalidasi kebutuhan atau tindakan. Di sini akan membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar itu basic ya. Power, kekuatan, freedom, kebebasan, cinta, dilongin, bahagiaan ya, survival, bertahan hidup ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan di validasi kebutuhan ini. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, misalnya yang berkelahi tadi, tapi kamu tidak melakukan. Nah, next yang jenengannya orang anak berkelahi, umpatan keluar, emosi meluap-luap, bisa saja itu. Lanjut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Setiap kesalahan pasti ada alasan. Misalnya anak berkelahi itu keduanya kita gali bersama-sama. Kalau di Cina itu anak berkelahi setelah agak stabil itu malah disuruh saling punggung memunggung di sebuah apa ya, kayak meja kecil ini. Kalau dia akan jatuh, dia akan berpegangan kayak gitu. Ternyata manusia itu saling membutuhkan. Nah, ya, apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini akan terpatri dalam diri peserta didik ketika Bapak Ibu sudah melakukan praktek keyakinan kelas. Nah, tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Ya, karena sudah disepakati akhirnya menjadi norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, nah, guru berkata salah satunya adalah untuk tindakan ini adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Saya tadi yang datang terlambat kan menghargai komitmen juga ya. Komitmen kita kan memang datang tepat waktu. Kalau itu sudah terbangun dalam diri, apalagi itu ada motivasi intrinsik dalam diri kita, enak sekali. Lanjut. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apakah kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Terus ini ada sebagai bagian
Bapak Ibu, kami mempunyai sebuah contoh video, ini bagian dari aksi nyata kami di Budaya Positif, nggih. Ada beberapa kasus. Ini hanya sebuah contoh. Bapak Ibu nanti pasti punya menggali kasus di kelasnya masing-masing. Kalau di kelas saya itu pernah kejadian yang seperti dalam video kami sampaikan. Semoga bisa. Pelanggaran menjahili teman pada saat kasus yang pertama. Asan, murid kelas 4 SD Negeri 1 Pagedongan, Kelas melakukan olahraga, pelanggaran menjahili teman pada dekat dengan saat saya. jam belajar. Seperti biasa, sebelum pelajaran olahraga dimulai, semua siswa baris di halaman. Namun, pada saat semua siswa berbaris, Ahsan dengan sengaja melorotkan celana teman yang ada di depannya, sehingga ditertawakan teman satu kelas. Ini orang lain. Berikut simulasi dari kasus pertama. Yang tahu siapa? Ahsan ya. Iya. Ini yang jadi korban Adin. Yang biasanya kebalik. Selamat pagi Mas Ahsan. Selamat pagi, Pak. Ahsan tahu kenapa Pak Guru duduk di sebelahnya Mas Ahsan? Tidak tahu, Pak. Tadi pada saat memulai pelajaran olahraga, ada yang menyampaikan ke Pak Guru kalau Mas Ahsan tadi melorotin celananya Mas Adin. Betul itu Mas Ahsan? Iya, Pak. Baik, perbuatan yang Mas Ahsan lakukan benar apa tidak? Tidak, Pak. Mas Ahsan, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Guru juga pernah berbuat salah. Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari apa yang sudah Mas Ahsan lakukan. Oh ya, Ahsan pasti punya alasan melakukan hal tadi. Kenapa Ahsan? Coba ungkapkan ke Pak Guru dengan sejujurnya. Ingin membalas dendam, Pak, karena saya juga pernah dipelorotin celananya. Apakah dengan membalas dendam ke Adin dapat menyelesaikan masalah, Mas? Tidak, Pak. Baik, menurut Mas Ahsan, apakah ada cara yang lebih baik lagi untuk menghadapi tindakan yang sudah Ahsan lakukan selain membalas dendam? Ada, Pak. Apa coba? Saya seharusnya tetap bersabar dan tidak membalas dengan cara yang sama, Pak. Oke, bagus Mas Ahsan. Mas Ahsan, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kita harus saling menghargai antar sesama. Nah, apakah yang kamu lakukan tadi sudah menghargai teman-teman kamu? Belum, Pak. Menurut Pak Guru, ada cara lain yang bisa kamu lakukan supaya tidak membalas dendam. Bagaimana menurut kamu, Ahsan? Iya, Pak. Saya harus lebih sabar, tidak mudah terpancing emosi. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Adin dan teman-teman dan tidak mengulanginya lagi. Baik Mas Ahsan, semoga kamu semakin menjadi anak yang hebat setelah kejadian ini ya. Kasus kedua, Radin adalah murid kelas 4 SD Negeri 1 Pagedongan yang melakukan pelanggaran makan pada. Tidak usah kita kurang lebih langkahnya sama. Yang penting ketika ada kenakalan anak dalam sebuah misalnya aktivitas pembelajaran, kita tidak serta-merta langsung menghakiminya bahwa anak tersebut salah karena ini. Kita gali dulu permasalahannya. Kayak kasus Ahsan, ternyata mungkin yang di frame Pak Guru ketika baris kan Pak Guru bisa memantau ya, bocah kok sembarangan banget meloropikan
selanane kancane. Padahal Adin neng kelas yang saya tidak melihat, gawene kayak kuwi. Kan bisa saja seperti itu kan? Jebule pada baik. Nah, tetapi karena sudut pandang kita terbatas, ketika tiba-tiba kita mau pelajaran, kok tiba-tiba ada yang melakukan kesalahan itu, kita pasti tersulut, bocah ora sopan temen, gitu kan? Nah, baik, Bapak Ibu, kita tiba di materi yang terakhir. Dari 6 materi yang sudah kami sampaikan, tentunya menjadi refleksi lah buat kita sendiri ya, saya sendiri dan kita semuanya sebagai guru, khususnya di SD Negeri 1 Pagedongan dan guru di SD Negeri di Kecamatan Pagedongan. Karena hari ini kita dihadiri rekan kita dari Gendang Sari 1, 3 dan Keputu Dhuwur. Ini spesial saya undang. Benar-benar spesial saya undang. Mari kita belajar bersama lah untuk kita coba merubah paradigma itu. Bapak Ibu, di sesi akhir sebelum kami menutup, sebelum Bapak Ibu juga menjawab ini, apakah kiranya ada yang perlu disampaikan kepada kami untuk bahan diskusi saja? Kalau menjawab pertanyaan, semua teori sudah kami sajikan. Itu teori dari para ahli ya Bapak Ibu. Kami menyerap, kami mencoba mempraktikkan di sekolah. Dan sesi ini baiknya paling kita sharing bagaimana ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu alami untuk memperbaiki hal itu. Monggo Bapak Ibu, kami kembalikan dulu ke moderator, barangkali sesi ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya. Dari kami tentunya banyak salah, banyak kekurangan dalam menyampaikan materi awal ini. Sebelum kami tutup, kami kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sulistiono yang sudah memaparkan banyak sekali tadi, memberikan kita pencerahan ya, merefleksikan diri. Nah, tentunya Bapak Ibu pastinya banyak hal yang ingin disampaikan ya, mengenai pembelajaran saat ini. Kita refleksi bersama-sama. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan, berdiskusi ya tentang permasalahan-permasalahan yang barangkali dihadapi Bapak Ibu selama pembelajaran. Silahkan. Untuk sesi pertama saya buka untuk berapa? 3 orang ya. 3 orang. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan? Monggo. Siapa? Guntur. Sharing aja toh. Ya, saling sharing ya. Kita saling sharing. Silahkan mungkin berbagi pengalaman tentang pembelajarannya. Dari beberapa tadi ada restitusi, kemudian ada keyakinan kelas ya. Silahkan saling sharing. Oke, Mbak Ana. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mohon maaf Pak Sulis jika mungkin pertanyaan saya keluar dari materi mengenai reward dan punishment atau hukuman dan penghargaan gitu. Nah, saya sudah pernah menerapkan kedua hal ini di kelas untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan siswa dalam belajar, terutama ketika ulangan harian, Pak. Nah, tetapi kedua-duanya ini memiliki apa ya? Seperti yang sudah tadi Pak Suli sampaikan, ada hal negatifnya semua ya, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya, kira-kira apa ya yang harus diterapkan agar kita sebagai guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Kalau ternyata menggunakan reward tadi, ada sebagian anak yang tidak mendapat reward, jadi turun motivasi untuk belajarnya.
Kemudian jika menggunakan hukuman juga ternyata tidak ada perubahan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Ana. Ada lagi yang ingin menyampaikan sebelum ditanggapi oleh Kak Sulis? Ya. Oke, mungkin itu saja ya, Kak Sulis. Silahkan untuk menanggapi. Cek. Baik, Bu Ana. Ini pertanyaan guru agama itu dunia akhirat. Dari hati bacanya. Saya juga tersentak. Memang betul Bapak Ibu, kita juga sama ya. Namun kita harus bisa membedakan. Kalau kami, saya secara pribadi ya, pembelajaran itu adalah sebuah proses sebetulnya. Rangkaian proses yang sangat panjang. Kita bedakan ya dengan di luar misalnya kompetisi, ketika kita dapat reward penghargaan itu beda ya. Kita ke proses pembelajaran di sekolah. Meningkatkan motivasi anak dengan cara memberi hadiah. Misalnya hasil ulangan nilai baik, kita akan dapat hadiah. Nilai atau ulangan, nilai hasil ulangan itu bisa baik sebetulnya dari proses Pak. Kalau menurut saya. Instrumen penilaian siapa sih yang menyusun? Sebetulnya kan guru. Oke, saya awali dari awal nih. Ketika guru awal hadir, menjadi benar-benar hadir untuk anak, memberikan materi untuk anak, menjelaskan dengan baik, menarik bagi anak. Ketika di akhir, anak nggak masalah sebetulnya. Hanya terkadang guru, terutama yang banyak kegiatan teorinya gitu ya, mengukurnya hanya dari sisi kognitif. Padahal kalau saya amati, baik pelajaran bukan hanya olahraga ya, semua pelajaran sebetulnya bisa dihubungkan dengan kegiatan langsung atau bentuk keterampilan. Lah indikator menurut saya yang paling bisa kita nilai secara adil ya di situ. Ketika anak sudah bisa melakukan praktik, misalnya kalau mungkin saya gambarkan wudhu, teorinya wudhu, udah bisa melakukan wudhu dengan baik, itu kan goalnya. Nah, ketika diulangkan, ulangan teori, nilainya jeblok. Kita kan harus melihat kondisi anak. Tidak semua anak mahir atau bisa calistung dengan atau menulis, menarasikan dengan baik. Maka anak, wong saya juga nggak bisa menulis baik seperti Bu Marsi, kan seperti itu. Nah, ini terkait dengan motivasi dari awal sebetulnya. Ketika kita hadir menjadi guru yang baik, dari awal memberikan materi sampai tagihan materi, anak sebetulnya nggak akan kesulitan. Yang menjadi kesulitan adalah tagihan asesmen yang dirangkul langsung oleh pemangku kebijakan, betulnya. Sehingga terkadang ketika yang muncul di dalam atau di sekolah terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, dan itu dianggap kelemahan guru, tidak bisa mengajarkan dan anak mendapat nilai yang kurang baik. Sekarang misalnya kita fokus kepada satu materi, misalnya Mbak Ana sudah membuat materi, kok masih anak belum tuntas gitu ya. Motivasi apa sih yang harus kita tanam kepada anak? Ada satu pernyataan menarik dari teman saya. Beliau adalah sekarang seorang fasilitator guru penggerak. Dia seorang guru di SD Alam. Ketika guru hadir di kelas, kok ada siswa yang mengikuti bimbel, berarti guru tersebut gagal. Kami ulangi, ketika ada guru, apalagi guru kelas, kalau di dalam kelas ada yang mengikuti bimbel, berarti guru tersebut gagal. Saya mau coba maksudnya apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu dalami sebuah materi sebetulnya sangat sederhana.
bagaimana kita menyederhanakan materi yang kita anggap sederhana, lebih sederhana lagi dipahami oleh murid. Sebetulnya itu orang bisa, ya memang perkembangan anak itu terkadang bertahap ya. Ketika di posisi sekarang belum tuntas, suatu saat diulang. Anak kan sebetulnya butuh pengulangan dan menjadi kebiasaan. Misalnya siki materi itu tuntas diulangkan lagi yang akan datang ketika tagihannya adalah kognitif. Ya, melalui remedial. Tahapan itu kan sebetulnya ada di kita. Nah, terkait reward and punishment, kalau kami yang pelajari di program yang saya ikuti, sebetulnya di pembelajaran itu proses kita harus benar-benar menghargai proses itu. Tidak bisa dengan proses yang sangat panjang kita memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan, kecemburuan, dan bahkan ketika anak tersebut nanti tidak dapat reward itu akan kecewa gitu. Ini yang memang terakhir kita ketemu sama pakar pendidikan ya, dari psikolog itu memang dari penelitiannya seperti itu. Bahkan hal-hal yang seperti itu sudah dianggap di zaman sekarang kurang efektif. Bukan berarti enggak baik, mungkin pada masanya itu memang memotivasi ya gitu ya. Tetapi setelah diterapkan, dievaluasi, muncullah sebuah hasil penelitian kurang efektif. Itu Mbak Ana, saya yakin Mbak Ana kalau kita kan sebetulnya kurang kejam. Kalau guru kelas hadir saja, bocah wis seneng banget. Nanti ulang tahunnya be apal. Guru mapel ora apal-apal gitu. Nah, ketika kita sudah hadir di dalam kelas itu, saya tertarik nih di sekolah swasta. Ketika istirahat, guru tidak punya kantor. Istirahat dengan anak. Yakin nek anak wis seneng karo gurune, seneng karo pelajarane. Ya mungkin 1-2 karena memang keterbatasan kemampuannya memang kayak gitu. Mau orang gambar orang apik disuruh gambar kok dibanding-bandingke. Kan aja dibanding-bandingke. Begitu Mbak Ana, itu hanya gambaran dari sudut pandang kami korelasikan dengan teori atau yang sudah kami pelajari. Ini Mbak Ana, ada ban balik? Ya. Kemarin kita diskusi sama Mbak Ana. Mbak, bocah diwe soal di zaman yang rumah. Kok digarapna wong tua? Kok nilainya 100? Enggak apa-apa. Iya. Nah, saya maksud di sini Mbak, tadi ada motivasi intrinsik. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Tinggal orang tua itu memilih anak mau gagal sekarang atau nanti. Setiap manusia kebutuhan dasarnya adalah dapat penghargaan ya. Dinggarapke men oleh 100 ben mongko oleh biji sing apik. Kita sebagai orang tua terkadang nggak sadar suatu saat nanti anak tidak akan hidup selalu bersama orang tua. Nah, ketika motivasi intrinsik dalam hati itu sudah ada, saya yakin. Saya terkadang nih, saya terkritik dengan anak saya sendiri. Nek nggarap PR, terkadang wong tuane, ibune terutama, ngene tok periksa ndesit, nggak mau, saya pengen ngerjakna sendiri. Ya wis. Nah, saya maknai wis enggak apa-apa. Kalau kita mendampingi mungkin salah, kita aja kayak gue gitu ya. Tapi kita nggak lepas setelah dikerjakan kita benar-benar ternyata memang betul. Karena kita sebagai orang tua punya kekhawatiran yang berlebih. Ingat ketika anak menjadi baik di kelas, juara kelas, itu bisa saja menjadi kebanggaan, tetapi bisa saja menjadi bumerang bagi kita. Anak yang biasanya selalu atau perfect dari jalan di kelas itu menjadi yang terbaik, ketika dia gagal jatuhnya luar biasa. Pernah ada satu cerita, ada anak dia menjadi juara kelas, bahkan juara olimpiade. Begitu dia memasuki usia kerja, teman-teman sebaya di kelasnya itu semuanya sudah dapat pekerjaan, tetapi dia belum. Rezeki kan kita nggak tahu ya. Karena passionnya dia adalah kalau kerja kasar kan dianggapnya malu. Karena dia adalah juara kelas itu.
pinginnya mungkin kerja kantoran, melamar di kantor, nyaman jadi ASN, PNS, dia nggak diterima-terima. Dia merasa kalah dengan teman yang sing bolosan, tetapi dia suka tantangan, membuka usaha menjadi pengusaha sukses. Ketika usia-usia udah seperti itu, kayak kita kan berpikir lah pasti ada ketimpangan, masa kayak sukses dalam urungan seperti itu ya, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Saat-saat seperti ini kan ada trading, pinjol dan lain sebagainya ya. Nah, dia terjebak di dalamnya itu karena dia enjoy dengan dunia kayak gini, nggak mau yang kotor yang. Nah, ini hanya sebuah satu cerita. Tidak semua anak-anak yang mungkin tingkat 1, 2 itu gagal, enggak. Tapi ini aja sebuah pengalaman. Kalau tantangan ke depan, mari kita bekali anak dengan banyak kecakapan dari sisi kognitif. Iya, nek tiba-tiba tembusnya maring sekolah dinasan dan nek ora, kasihan banget itu. Bahkan ada tetangga saya itu dianggap anak pintar, kemarin resign dari guru, begitu kemarin ada pengangkatan P3K, bocah bodoh kak, kari nunggu tok ora sabar. Dan sekarang dia menyesali misalnya. Tapi udah, itu pilihan hidup. Mbak Ana. Nilainya satu kelas lebih banyak yang bagus, tinggi, pasti kan kita ada kepuasan Pak. Oh berarti mungkin anak-anak udah penjelasan yang saya jelaskan ke anak-anak tersampaikan dengan baik gitu. Tapi kalau misalkan kebalikannya, ternyata setelah ulangan banyak nilai yang jauh di bawah KKM katakanlah ya Pak, pasti jadi merasa aduh gimana ya, apa penjelasan saya kurang atau saya yang harus gimana gitu loh Pak. Jadi seperti merasa saya gagal dalam menjelaskan materi seperti itu. Nah itu gimana? Nilai siapa yang buat Mbak Ana? Nilai siapa yang buat? Saya. Di kurikulum K13 ada kompetensi dasar kan? Kenapa kita tidak turunkan instrumennya aja? Kan yang dibutuhkan kemampuan dasar. Aku ngeles. Enggak, saya gini Mbak Ana. Anak saya di satu sekolah sebelah itu nilai rapot bahkan sampai 98 gitu. Saya kadang nggak percaya, apa iya sih? Ternyata yang diutamakan adalah, apalagi di kurikulum merdeka, karakter sebetulnya. Ketika kompetensi dasar yang dicapai anak itu menunjukkan karakter yang ke arah ke situ, kenapa anak ini nggak dianggap baik dan diberi penghargaan dengan nilai yang baik pula gitu. Instrumennya ternyata sangat sederhana, mana? Contoh misalnya ya, kalau K13 itu kan penilaian misalnya praktek itu kan basisnya instrumen. Ketika instrumen yang kita susun memenuhi, oleh 100 kan gampang, memang memenuhi. Contoh renang kemarin ya, saya melakukan renang mengambil nafas. Anak berani turun ke kolam, itu udah dapat poin 20. Anak misalnya mau turun ke dalam kolam, ke dalam air, itu udah 40. Turun lagi menahan beberapa hitungan, udah 60. Gitu ya. Terus anak kemudian naik atau membuka mata di dalam kolam, misalnya seperti itu. Kita kan bisa lihat dari arah samping ya. Udah 80 dan keluar sesuai dengan berdiri tegak. Tidak misalnya langsung cengap-cengap itu. Kan memang di kolam yang segini ya. 100 instrumen keterampilannya, instrumen pengetahuannya. Kan bisa kita sederhanakan. Apa sih manfaat menahan nafas di dalam air? Kita tagihannya kalau di kurikulum merdeka bisa. Wong orang tayang ngomong ya nulis. Pak, saya tak ngomong aja. Dan melatih pernapasan di dalam air. Kalau nggak diatur, kan malah lebih capek. Latihan pernapasan di dalam air kan tujuannya itu.
Kan kita menjelaskan pada saat pembelajaran itu, ketika anak memahami apa yang sudah tujuan kita pembelajarannya apa, bisa diberikan dengan cara sederhana. Kalau menurut kami itu sudah terpenuhi kompetensi dasarnya, sesederhana itu. Contoh yang kemarin kan renang gaya dada. Gaya dasarnya saja belum, ya saya sederhanakan, nggak mutlak gaya dadanya, karena keterbatasan dan lain sebagainya. Kan ada KKM sarana prasarana sehingga membuat ini KKM ini lebih rendah untuk materi renang. Itu saya. Kalau menurut saya bukan masalah saya Bu Ana mengajarnya kurang baik. Nyatanya ada yang bisa. Setiap anak unik. Bapak Ibu lihat saya dulu. Saya akan menunjukkan ekspresi yang beda. Apakah ada yang lebih menakutkan dari saya? Ya, itu paham sekali. Iya, itu dari wajah. Sekarang yang kedua, latar belakang Bu Nurlela dari Dayak ya Bu? Saya Dayak apa Melayu Bu? Melayu ya, dekat dengan Dayak lah. Kita fokus kepada kontennya, bukan logatnya ya. Naren! Oh ala Naren, gitu kan? Ada yang seperti itu. Bahkan yang pada saat manajer, dia ketika membangun juga keras buat Naren, gitu. Itu kan logat, tapi tidak mengurangi esensi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Lah yang dilakukan Bu Nur tadi membentak, terus tadi ada yang keluar, terus nanti minta maaf. Nah sebetulnya di sini Bu Nur melakukan posisi sebagai pemantau tadi, ya. Nah, kan tadi ada ya, kan ada yang nakal ya tadi ya. Terus Bu Nur mengingatkan, Bu Nur sebagai pemantau dan sebagai hukumannya kan harusnya tadi keluar, tapi anak nggak keluar. Nah ditambahi setelah saya melakukan tadi bentangan itu saya meminta maaf gitu ya. Nah, kalau langkah yang Bu Nur lakukan itu secara halusnya sebetulnya Bu Nur melakukan sebuah restitusi. Ketika kita datang meminta maaf, sebetulnya anak sudah hatinya sudah tidak berontak ketika mengingat kejadian yang tadi di kelas. Anak akan lebih tenang. Hanya kita kan di dalam pembelajaran kita kan adalah pemimpin pembelajar ya Bapak Ibu. Ketika ada sebuah kesalahan, kita di sini bagaimana memposisikan diri sebagai penengah atau memimpin atau menengahi sebuah, akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi murid itu. Nah tentunya banyak strategi yang bisa Bapak Ibu semua lakukan. Yang tadi Bu Nur lakukan, ya awali dari rasa meminta maaf, terus dilanjutkan dengan komunikasi yang lain, sehingga anak secara batin mulai stabil, bisa kembali ke dalam kelompoknya. Hanya perlu langkah atau tindakan lanjutkan Bu Nur, biar nanti Bu Guru tidak mengeraskan suara di dalam kelas. Apa sih sebetulnya yang harus kamu lakukan? Nah, jangan diulangi lagi ya. Kan seperti itu. Guru aku suaranya orang kelas, matanya orang melotot ya. Itu orang lapangan. Iya. Gitu ya. Bu Guru kuning. Iya, kalau saya kadang kalau udah melotot katanya wis wajah yang ganteng orang, nggak melotot medeni, aneh gitu. Ya, gitu. Seperti itu bener. Iya. Spesial memang kami undang loh. Gimana? Hukuman atau konsekuensi. Iya. Tadi kan kalau berbuat salah keluar, itu kan konsekuensinya yang harus dari peraturan yang mungkin sudah disepakati bersama ya, konsekuensinya itu. Tetapi kan itu belum menyelesaikan masalah secara keseluruhan Ibu. Nah, bagaimana agar anak tidak melakukan itu? Jangan-jangan melakukan kesalahan itu, udah kamu keluar. Solusinya apa?
Kan harus ada solusi biar masalah itu tidak terulang. Sebetulnya kan itu. Gitu bener. Iya, makanya bener saya undang hari ini untuk diskusi bareng-bareng di sini kan luar biasa. Iya. Yang lain atau mungkin cukup nggih? Sudah cukup sore nggih? Bapak Ibu, baik. Yang terakhir. Ini bagian dari rangkaian kegiatan ini kita merefleksikan diri. Hal baru apa ya kiranya yang merubah paradigma Bapak Ibu semuanya atau yang Bapak Ibu dapatkan setelah diseminasi ini. Coba direnungkan dalam hati. Kalau tadi saya merasa tersentak atau mungkin terrefleksi, terpanggil, silahkan itu diungkapkan dalam batin dulu. Terus pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kita poinnya di situ ya, makna disiplin sesungguhnya apa sih, terus motivasi intrinsik itu apa. Yang ketiga, peran among, peran Bapak Ibu semua sebagai among, ya. Peran among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang sudah saya lakukan, terus begitu kita mau diseminasi ini, oh saya pernah ini, ternyata saya pernah menjadi penghukum. Nah, nanti Bapak Ibu rasakan dalam batin. Yang terakhir, saya akan menjadi among seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Atau mungkin biar lebih merangkum semuanya, Ibu Kepala Sekolah bisa mewakili teman-teman dari refleksi kegiatan pada sore hari ini. Monggo Ibu. Monggo. Terima kasih. Saya udah gemes tadi. Pengen ngomong tapi ini kan harusnya ya. Ternyata ada. Terima kasih Pak Sulis untuk waktunya. Saya sedikit merefleksi apa yang telah disampaikan oleh Pak Sulis dan juga pengalaman saya selama saya menjadi guru. Ternyata juga itu bekal kita suatu kita menjadi mahasiswa. Hanya saja yang dihadapi berbeda. Kalau guru yang dihadapi adalah anak, sedangkan guru yang dihadapi adalah guru. Ya, kalau mahasiswa yang dihadapi guru, yang otomatis sudah lebih dewasa dengan pola pikir yang beragam dan cara menghadapinya pun juga berbeda. Oke? Kita dilihat oleh sekian orang dan itu pasti beragam, tidak seluruhnya baik. Dan yang paling utama bukan negatif thinking, tetapi kita harus melihat bahwa kita tidak baik. Bagaimana untuk menjadi lebih baik? Itu kalau sebagai pelajar. Kemudian kalau saya selama menjadi guru, ada beberapa hal yang telah saya lakukan. Bahkan yang terbaru pada saat saya di kelas berapa itu ya, saya agak lupa, kelas 5 atau kelas berapa, ada berapa main sabut-sabutan sampai ya kelas 5 nangis. Saya tanya, kenapa menangis? Saya dekati. Saya tipe orang yang bukan marah dengan model suara keras, bentak dan lain sebagainya, tidak. Selama saya mengajar anak-anak itu, saya tidak tahu sebenarnya hal apa yang menakutkan dari saya. Karena kalau saya melangkah, ada anak-anak itu dari jauh, ada bulan, mereka dengan hidup dia nanti. Tetapi saya kalau anak-anak sudah ribut di dalam kelas, saya cukup duduk diam, tidak bersuara, saya duduk. Nanti anak-anak dengan otomatis akan tahu sendiri. Tidak perlu banyak kata, tetapi sikap. Gitu. Kemudian di saat anak berantem, saya tidak menyalahkan salah satu orang, tidak juga membenarkan salah satunya. Yang pertama saya dekati, otomatis saya merasa korban. Di situ saya tanyakan siapa yang menentukan, kenapa, alasannya. Setelah itu saya menanyakan ke pelaku, kamu kenapa melakukan hal tersebut? Ternyata ada alasannya.
kemudian antara anak satu dengan yang lainnya pun juga tidak akan merasa oh saya yang benar, oh saya yang salah, yang pada akhirnya ada pembulian di kelas itu. Kemudian selaku among juga ya tadi Bapak Ibu, kita adalah ibu guru, bapak guru, wakil orang tua kita selama wakil orang tua anak pada saat kita disekolahkan. Peran kita tentu adalah menggantikan orang tua. Nah, untuk itu tadi seperti Bu Hana sampaikan antara reward dan punishment itu penghargaan juga ada. Kalau kita selalu memberikan hal tersebut, hukuman juga ada. Hal yang terbaik pada saat kita melakukan sesuatu adalah dari hati ke hati, betul-betul berperan sebagai ibu ataupun sebagai anak. Waktu yang paling tepat kapan? Pada saat istirahat. Saya pernah melakukan hal itu di luar jam pelajaran. Saya tidak berperan sebagai guru yang mengajar, tetapi lebih sebagai teman dan juga sebagai orang tua. Pendekatannya seperti itu. Jadi pada saat istirahat kita mengobrol bersama. Disitulah saatnya kita menanyakan apa keinginan anak. Ngobrol bersama, kita duduk di meja sambil mengoreksi anak-anak di lingkungan situ. Coba kamu nyanyi nama ibu guru biar ibu guru kerjanya enak. Ya Bu Guru. Terus Bu Guru, saya punya permen 2. Ini yang buat Bu Guru 1. Kamu mana? Saya masih ada 1 lagi Bu Guru. Itu saya alami waktu saya mengajar kelas 3 di SD 1 Muhammadiyah Pak Sulis. Di situ betul-betul kita bisa menyerap aspirasi anak, keinginan anak, anak juga bebas melakukan apapun. Ini pendekatan kepada anak tanpa mengurangi rasa hormat anak kepada kita. Nah, sebenarnya mungkin itu pun termasuk hal budaya positif sebenarnya Pak Sulis ya. Dan budaya positif di sekolah yang paling utama setelah saya mengikuti dari semuanya adalah komitmen, kemudian keberlangsungannya, dan yang paling utama adalah teladan. Teori seperti apapun, kalau kita sampaikan, kalau kita selaku sosok guru tidak memberikan teladan yang baik, maka itu akan menjatuhkan harga diri kita juga. Kenapa? Di saat kita menetapkan suatu peraturan, sedangkan kita sendiri tidak melakukan hal tersebut, maka anak pun akan dengan mudah melanggarnya. Pak, guru kayak gue Pak. Seperti itu. Jadi dari apapun yang terpenting adalah teladan kita dan gunakanlah hati kita selagi kita bersama dengan anak-anak. Sanksi dibutuhkan, reward juga dibutuhkan. Tetapi dari semuanya itu adalah bagaimana pendekatan yang paling utama pada anak adalah dengan itu mungkin seperti yang disampaikan oleh pihak Dewantara, Tuturi Handayani, Ingarso Singkulodro, Imayo Mangunarso. Itu betul-betul harus kita tanamkan. Kalau kita pahami artinya, bisa kita terapkan, insya Allah anak-anak itu akan mencintai kita, tetapi juga anak itu akan segan pada kita. Tidak perlu anak itu dibuat segan kepada kita, tetapi dengan perilaku kita yang sesuai dengan apa yang kita komitmenkan, insya Allah anak-anak akan terhibur. Betul. Dan yang saya titip pesan juga di sini, budaya sekolah kita yang sudah baik atau kebiasaan yang sudah kita buat di SD ini, tolong diteruskan kembali karena ini memerlukan memerlukan kesungguhan dari semua pihak, tidak hanya 1-2 orang guru, tapi semua warga sekolah yang ada di sini. Saya kalau selalu berbicara begini rasanya sudah tidak tepat ya, karena yang saya hadapi adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah paham betul dengan apa yang harus dilakukan. Jadi yang Bapak Ibu, dari apa yang sudah disampaikan Pak Sulis, ini benar-benar merefleksikan diri kita sendiri. Ternyata kita kurang ini,
Tadi saya coba hal yang paling utama bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Kalau menurut saya sedikit mungkin ada kalau ini untuk pengalaman pribadi saya, yaitulah dengan cara pendekatan dari hati, berlaku sebagai teman dan juga sebagai orang tua. Anak tidak akan kemudian tidak menghargai kita, tapi anak akan lebih menghargai dan sayang sama kita. Itu saja mungkin dari saya, Pak Sulis. Intinya teladan dan pendekatan dari hati itu yang lebih utama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk ibu kita. Iya, refleksi kegiatan hari ini tentunya membawa kita ke depan untuk menjadi lebih baik ya. Apa yang kami sampaikan dari awal dan sampai akhir ini tentunya sebagai bahan untuk kita semuanya untuk memperbaiki diri. Dari awal budaya positif sampai beberapa kejadian yang sifatnya terjadi langsung di sekolah, bagaimana kita menangani, terutama terkait dengan kegiatan atau kenakalan anak di sekolah, bagaimana kita menyelesaikan dengan baik. Tentu anak adalah aset bagi kita, terutama di SD Negeri 1 Bagedongan. Tanpa anak kita bisa apa? Mereka adalah mutiara yang harus kita asah agar semakin berkilau, dan jadikanlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Dari kami selaku penyaji dalam diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya ucapan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, sehingga kami bisa berdiri tegak di sini tidak lain adalah dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Doakan kami agar kami bisa melanjutkan rangkaian kegiatan calon pendidikan guru penggerak sampai akhir. Ya, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.